Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkan Dewi Caksono. Di sini saya akan menjelaskan urgensi refleksi filosofis dalam psikologi. Nama saya Rifkan Dewi Caksono dengan NIM 24070160087. Baik, sebelum memasuki pengertian terlebih dahulu, apa sih itu refleksi? Refleksi ialah aktivitas mental yang terdiri dari berpikir kritis terhadap suatu topik atau masalah. Refleksi filosofis adalah jenis refleksi yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan menggunakan logika sebagai alat untuk menganalisis argumen dan mencapai kesimpulan. Jadi, refleksi adalah aktivitas mental ataupun berpikir. Intinya refleksi adalah aktivitas berpikir. Lalu, untuk apakah psikologi? Nah, kita berpikir ke diri sendiri bahwasanya untuk apa psikologi itu dan kita untuk apa belajar psikologi. Nah, ditinjau dari asal katanya terlebih dahulu. Kita belajar dari awal. Apa itu definisi psikologi? Psikologi berasal dari kata psai dan logos yang berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwasanya dari definisi tersebut, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia atau ilmu jiwa. Hal ini dikarenakan jiwa itu masih memiliki arti yang abstrak dan juga sulit didefinisikan ataupun sukar untuk dipelajari secara objektif. Nah, keadaan jiwa seseorang lah yang melatar belakangi timbulnya hampir seluruh perilaku manusia. Tentu saja hal ini bisa terjadinya adanya perilaku. Nah, sebagai contoh, ketika psikologi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perilakunya dipengaruhi oleh stimulus dan respon, atau ini adalah teori behavior. Refleksi yang bisa kita lakukan ataupun mengapa kita berpikir akan bertanya, apakah manusia hanya sekedar makhluk reaktif yang dipengaruhi oleh stimulus dan respon? Lalu bagaimana dengan kesadaran mereka? Apakah mereka tidak memandang suatu makna hidup, nilai moral, dan sebagainya yang dimiliki oleh manusia? Maka dari itu kita perlu pikirkan kembali, kita perlu pembaruan lagi dari setiap ilmu dan setiap teori yang ada di psikologis. Refleksi filosofis membantu psikologi untuk tidak berhenti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk tidak berhenti bagaimana perilaku itu terjadi. Tetapi juga bertanya, apa arti perilaku tersebut bagi manusia? Inilah yang membedakan pendekatan teknis dan juga pendekatan filosofis. Nah, ini beberapa ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia filsafat. Yang pertama adalah Socrates, dan ada kata-kata yang sangat terkenal, yaitu the unexamined life is not worth living. Socrates menekankan pentingnya refleksi diri ataupun self-examination. Menurutnya, manusia yang tidak pernah mempertanyakan dirinya sendiri tidak akan pernah benar-benar memahami makna hidupnya. Nah, itulah manusia sudah seharusnya kita memaknai setiap hal yang ada. Lalu ada René Descartes, yaitu ada salah satu katanya sangat berpengaruh dalam dunia filsafat dan juga dunia quotes, itu adalah cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Descartes menekankan bahwasanya hakikat pengetahuan manusia bukan hanya dari pengalaman, tetapi itu berakar dari akal. Seperti kutipannya yang terkenal ya tadi, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, yaitu bahwasanya sejatinya manusia itu adalah berpikir. Mereka selalu melakukan aktivitas berpikir, maka hal itu sudah menjadikan manusia itu ada. Baik, kita masuk ke dalam beberapa pilar dari filsafat, yaitu yang pertama adalah landasan ontologis. Landasan ini merupakan salah satu dari 3 cabang landasan utama filsafat yang berbicara tentang apa yang dianggap ada dan nyata. Dalam hal ini berarti psikologi mencoba mengulik sebagaimana apa itu manusia. Apakah manusia hanya sebatas makhluk biologis? Ataukah manusia itu biologis, psikologis, sosial, dan humanis? Hal ini menanyakan bahwasanya apa itu ilmu psikologi? Apakah ilmu psikologi itu nyata dan bagaimana? Dan kita mempertanyakan kembali apa yang dipelajari di dalam psikologi tersebut. Lalu yang kedua adalah landasan epistemologis. Yang kedua, landasan epistemologis ini adalah landasan yang mengeksplorasi pertanyaan mengenai pengetahuan. Yang berarti di sini dipertanyakan kebenaran ilmu psikologi itu dapat dari mana?
Apakah kebenaran ilmu psikologi itu didapat hanya dari data, atau kita dapat mengamati dari setiap perilaku manusia yang ada secara langsung ataupun tidak. Lalu yang selanjutnya ada landasan aksiologis. Landasan aksiologi adalah landasan yang berbicara tentang bagaimana kemanfaatan atau nilai dari ilmu tersebut. Yang berarti di sini adalah kemanfaatan ilmu psikologi itu untuk apa? Untuk apakah ilmu psikologi itu dikembangkan? Nah, masuk di akhir kesimpulan, psikologi bukan sekedar kumpulan teori, data, dan eksperimen. Ini adalah ilmu tentang manusia, makhluk yang kompleks, sadar dan bermakna. Refleksi filosofis membantu kita melihat bahwa secara ontologis kita perlu bertanya tentang hakikat manusia. Secara epistemologis kita perlu memahami bagaimana pengetahuan tentang manusia diperoleh. Secara aksiologis kita perlu menyadari bahwa psikologis memiliki tanggung jawab moral. Tanpa refleksi ini, psikologi bisa menjadi sangat teknis, sangat canggih, tetapi kehilangan kedalaman maknanya. Sebaliknya, dengan refleksi filosofis, psikologi tidak hanya menjadi ilmu yang menjelaskan perilaku, tetapi juga ilmu yang memanusiakan manusia. Maka, urgensi refleksi filosofis dalam psikologi bukan sekedar kebutuhan akademis, tetapi kebutuhan moral dan intelektual agar psikologi tetap relevan, humanis, dan bijaksana di tengah perubahan zaman. Baik, cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.